saudara-saudari Sovereign yang hadir, para sister, frater, brother yang terkasih, pater provinsial dan dewannya yang terkasih, dan konfrater semua yang saya kasihi. Bersyukur dan berterima kasih adalah sebuah ekspresi manusiawi yang mau menunjukkan bahwa kita pertama-tama memiliki iman. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua rahmat dan berkat yang Ia berikan kepada setiap kita. Dan dalam konteks hari ini, bersama keempat imammu, konfratermu yang merayakan syukur atas perak imamatnya pada tahun ini. Dan juga dengan bersyukur, kita mau mengekspresikan rasa terima kasih kita untuk semua dukungan, kepedulian, dan juga perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teristimewa oleh konfrater semua, serta keluarga tercinta. Dan juga dengan bersyukur, kita mau membuka pintu baru bagi berkat baru dalam kehidupan kita. Karena tanpa bantuan dan pertolongan Tuhan, perjalanan dan hidup kita menjadi sia-sia. Karena itu, saudara dan saudari, pada malam hari ini bersama konfrater SPD se-Provinsi Jawa mau bersama-sama bersyukur bersama kami keempat konfratermu atas semua berkat dan rahmat Tuhan yang telah diberikan, yang telah kami terima sampai dengan saat ini. Sejatinya bersyukur mengingatkan kembali tentang semua berkat yang telah diterima dan juga semua yang telah dibagikan dengan sesama. Dan yang kedua, mau melihat kembali semua berkat yang telah diterima tetapi belum dibagikan kepada sesama. Dan juga mau mengevaluasi kembali seluruh perjalanan rahmat dan kasih karunia yang Allah berikan sampai dengan saat ini. Sokrates pernah mengingatkan, hidup yang tidak direfleksikan itu tidak layak untuk dijalani. Maka saudara dan saudari, dengan merefleksikan perjalanan selama 25 tahun ini, kami melihat kembali kekuatan dalam tapak-tapak putus yang telah kami retas dalam perjalanan sampai saat ini. Yang tadi diingatkan oleh Pater Grace dalam kata pembuka, perlu untuk rejoice, perlu untuk remember, dan sekaligus juga diingatkan untuk terus melakukan renewal. Karena tanpa itu hidup kita akan terus monoton. Maka pada kesempatan ini, saudara dan saudariku, angka 25 tahun dalam imamat yang kami lalui tidak punya makna kalau tidak terus bersyukur dalam kehidupan ini. Karena dengan bersyukur senantiasa melihat semuanya bisa kami alami dan bisa kami lalui sampai saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak terbatas. Ia senantiasa melukis indah di atas garis-garis bengkok kehidupan kami. Dan undangan untuk kami, mudah-mudahan kami bisa melukis rapi di atas garis lurus yang Tuhan berikan. Maka benar apa yang tadi dialami oleh Andreas dalam pengalamannya, bahwa mereka dipanggil Tuhan bersama saudaranya Petrus, dan panggilan yang mereka alami itu dijawab secara spontan. Demikian juga panggilan kepada Yohanes dan juga Yakobus, mari ikutlah. Mereka tidak tanya, siapa kamu? Apa yang mau kami lakukan? Mereka tidak tanya. Kami berempat, kami dipanggil dalam konteks dan situasi yang berbeda-beda dan butuh waktu yang panjang untuk kami pastikan ya kami untuk mengikuti Kristus yang memanggil kami. Pater Grace dipanggil di Sanggau, Pater Goriska itu dipanggil di Solo, Pater Chris ya dipanggil di Hanura, dan saya dipanggil di Labuan Bajo. Dan kami menjawab itu rada-rada tegas di awal. Lalu kemudian ya kami itu diperbaharui dalam perjalanan panjang formasi kami. Dan sampai saat ini setiap hari kami membaharuinya. Maka Paulus kepada umat di Roma, ia menggarisbawahi pengalaman ini. Iman yang kita miliki itu datangnya dari pendengaran kita.
Dan pendengaran yang kita terima tentang firman Kristus itu datangnya dari orang yang diutus. Pernah sekali waktu saya masih 3 tahun berkarya di Hong Kong sebagai misionaris, dan baru selesai belajar bahasa Kantonis selama 2 tahun, saya bertugas di paroki. Suatu pagi selesai misa pagi, seperti biasa itu kelompok para ibu yang rada-rada senior, itu mereka tanya begini, kenapa sekarang itu banyak imam datangnya dari Indonesia? Lalu satu ibu dari antara mereka menjawab, itu karena Indonesia daerahnya miskin. Saya terperanjat. Terperanjatnya karena Indonesia itu negara miskin. Mungkin pembandingnya ada kurang lebih waktu itu 15.000 TKI Indonesia ada di Hong Kong. Dan mungkin mereka lihat Romo juga karena bekerja di luar negeri sebagai misionaris, mereka lihat juga dalam tanda petik itu sebagai TKI. Lalu kemudian dengan jawaban ibu itu semacam menggugah saya untuk berpikir, keluarga saya tidak miskin-miskin amat kalau dibanding dengan semua keluarga yang ada di tempat saya. Saya pikir keluarga Pater Goriska, Pater Gras dan Pater Kianen juga tidak miskin-miskin amat juga. Tetapi menariknya bahwa ibu yang katakan tadi banyak misionaris atau banyak imam datangnya dari Indonesia karena daerahnya miskin, dia juga kalau saya bandingkan lebih miskin dari keluarga saya. Bedanya dia lahir di kota dan saya lahir di desa. Lalu bedanya yang kedua, tidak ada putranya atau putrinya aktivis gereja, apalagi yang hidup membiara. Maka saya pikir itu apa yang dia katakan itu gugur dengan sendirinya. Kadang stereotip seperti itu membuat kita terperangah atau terkejut. Maka Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, setiap orang yang mengikuti panggilan Kristus itu senantiasa mau menjadi pewarta kabar sukacitanya, untuk bersaksi tentang Sang Kristus dari seluruh penduduk dan kepada setiap orang, atau dari mana-mana kepada siapa saja. Maka saudara dan saudariku, mengakhiri ini saya senang dengan cerita ini. Pernah satu kali ada seorang pemuda, dia begitu takut. Dia takut karena bayangannya sendiri. Waktu dia jalan, bayangannya selalu ada di depan. Dan karena itu dia berjuang lari untuk meninggalkan bayangannya itu. Tetapi tidak bisa. Dia nafas terengah-engah. Bayangkan kalau gemuknya itu seperti teman saya, Goriska, itu nafas tidak bisa dibayangkan. Lalu karena saking capeknya dia lari, maka ia sampai di satu persimpangan. Lalu ia tanya kepada seorang kakek yang ada di gubuk di persimpangan itu. Dia tanya, "Kak, tolong dong, saya begitu lelah karena terus berlari dari bayangan saya." Maka kakek itu tanya, "Apa yang kau takuti?" "Bayanganku selalu ada di depan." Maka sang kakek itu, "Kalau itu saja persoalannya gampang. Sekarang mari kita keluar dari gubuk ini dan kita berjalan." Dan dia bilang, "Jalanlah menghadap ke arah matahari." Dan di saat berjalan, lalu kakek itu bilang, "Bayangan sudah tidak di depanmu lagi. Bayanganmu ada di belakang." Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Kristus matahari sejati senantiasa menerangi, senantiasa menemani dan menyinari seluruh perjalanan dan siaran hidup kita. Keempat jubilaris yang ada ini juga dalam perjalanan 25 tahun ini mengalami ups dan down yang banyak, dan juga melewati berbagai jembatan kehidupan yang dilalui. Maka ada 5 jembatan kehidupan yang mungkin setiap kita pernah lalui, tetapi dalam momen ini ingin saya sharingkan. Jembatan yang paling pendek dalam siara kehidupan kita adalah jembatan putus asa. Dikala orang putus asa, apapun yang dia lakukan senantiasa mendatangkan problem baru dalam kehidupannya, tidak pernah bahagia. Lalu jembatan yang kedua, jembatan yang paling panjang, yakni pengharapan. Di kiri kanan jembatan itu senantiasa ada optimisme, ada pengharapan.
ada semangat baru. Dan kalau kita berjalan di jembatan itu, senantiasa membuat kita kuat dan senang dengannya. Jembatan yang ketiga yakni jembatan yang paling mahal, yakni pengorbanan. Karena dikala kita berkorban dalam hidup ini, banyak hal yang kita korbankan. Nama baik kita, waktu kita, atau mungkin apa yang kita punya, harta kita. Tetapi sekali kita sanggup untuk berjalan di jembatan pengorbanan ini, pasti segala sesuatunya akan menjadi mudah. Karena di kiri kanannya senantiasa ada nilai yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun selain dengan rasa damai dan sukacita. Lalu yang keempat, jembatan yang paling indah, yaitu kasih. Di kiri kanan jembatan kasih ini senantiasa ada perhatian, ada peneguhan, ada motivasi, ada kekuatan yang diberikan oleh satu sama lain. Dan berjalan di jembatan ini senantiasa menggembirakan. Dan yang kelima, jembatan yang paling kokoh dan paling tangguh adalah iman. Mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita. Maka Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, ada satu sisi lain yang senantiasa menarik untuk kehidupan setiap misionaris, yakni misionaris senantiasa berhadapan dengan kritik. Bahwa dalam mengkritik itu ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, kritikan yang sifatnya konstruktif, senantiasa memberikan kritikan sekaligus jalan keluar untuk mengatasi apa yang sementara dikritiki. Lalu yang kedua yakni kritikan yang sifatnya destruktif, yakni mengkritik tetapi tidak memberikan jalan keluar atau solusi untuk apa yang sedang dikritiki. Dan dengan mengkritik sebenarnya kita tahu siapa kita untuk orang yang kita kritiki. Dan juga setiap misionaris tahu tentang bagaimana orang itu menyampaikan apa yang dia sampaikan dan caranya buat kita tentang peranannya dalam hidup kita. Maka mari saudara dan saudariku, semoga dengan pengalaman para murid yang pada hari ini kita dengar dalam bacaan Injil senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita untuk melakukan kebaikan, bukan untuk dipuji tetapi demi kebaikan itu sendiri. Dan semoga nasihat yang diberikan oleh Satu Paulus kepada orang di Roma, pendengaran senantiasa membantu orang untuk memiliki iman. Dan iman itu bisa diperoleh kalau ada orang yang diutus untuk mewartakannya. Semoga setiap kita menjadi pewarta yang baik, kapan dan di mana saja kita berada, bersaksi tentang Sang Terang dari segala penjuru untuk setiap orang. Tuhan memberkati. Amin.